Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Mutaki. Di sini saya sebagai host dan kembali lagi di podcast IPS. Kali ini saya akan bersama 3 ahli dari universitas ternama di Indonesia. Pertama adalah ahli ekonomi, Mas Muhammad. Siap. Kenalkan. Perkenalkan, nama saya Safir Yardiaman. Saya dari Universitas Ciputra dan saya bisa dibilang ahli ekonomi. Jadi Mas dari Universitas Ciputra, Mas Safir. Ya, Pendidikan terakhir apa Mas? S1 ya Mas? ya sampai kelas pemula. Dan ahli kedua kita dari salah satu universitas ternama juga. Silakan Mas. Oke, perkenalkan, nama saya Mada Tawijaksana. Saya lulusan S2 dari Universitas UGM. Ini adalah salah satu orang tertua kita dari Universitas UGM. Dia juga pernah kumlot dengan IPK yang sangat luar biasa. Dan salah satu dari ahli para ahli, semua ahli pun tunduk sama dia. Perkenalkan, ahli ahli geografi kita. Nama saya Muhammad Rosyid. Saya dari Universitas Diponegoro, yaitu di lulusan S3. Wah, ini sudah naik level karena dia ahli dari para ahli. Dia udah lulusan S1, S2, S3, bahkan dia mau S5 di sini. Dan kita langsung lanjut aja ke topik yang akan kita bahas. Ini topik sebenarnya sudah lama ingin kita bahas, tapi kita menunggu buat waktu 3 ahli ini tersebut datang bersama-sama, dan sekarang adalah waktunya. Tapi yang kita akan bahas adalah kekurangan lahan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Kenapa kok bisa Jakarta dengan kota seluas itu tidak memiliki lahan yang cukup untuk orang-orang tinggal di tempatnya situ? Pertama, kita langsung tanya ke ahli ekonomi. Kenapa sih, Mas, di Jakarta ini tuh lahan sangat mahal dan bahkan harga lahan tuh melambung sangat tinggi sekali? Kenapa ya, Mas? Silakan, Mas. Jadi harga lahan di Jakarta naik tajam karena tingginya peminatan atau permintaan. Jakarta adalah pusat ekonomi ya, sehingga banyak orang baik untuk investasi maupun untuk kebutuhan hunian dan bisnis. Permintaan untuk peminatan yang tinggi membuat harga tanah melonjak dan seringkali spekulasi juga ikut berperan. Akibatnya banyak orang yang kurang mampu semakin sulit mendapatkan tempat tinggal. Jadi seperti itu Mas Ars. Jadi sebenarnya masalah utamanya adalah spekulasi ya, Mas. Jadi kalau seperti itu, apa solusi buat warga-warga yang tinggal di Jakarta, Mas? Ya, salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang bisa membatasi spekulasi lahan dan menyediakan subsidi perumahan. Ini akan membantu agar lahan tetap terjangkau harganya, terutama bagi masyarakat berpendapat rendah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil, Mas ya, berarti semua ini tuh ada campur tangan dari mafia tanah dong, Mas. Jadi mafia tanah di Jakarta begitu luas, Mas. Gimana ya, Mas pakar, sebagai pakar ekonomi? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaannya sampai Mas, jadi mafia tanah ini bisa dibasmi dengan mudah asalkan semua yang berkaitan untuk menangkap si mafia tanah ini, mereka tidak ada yang namanya permainan di dalam situ. Jadi seperti suap menyuap, maka dari itu si mafia tanah ini dilindungi justru. Ya, itu jangan sampai. Maka kita harus membasmi betul gitu yang main-main di BPN ataupun orang-orang yang menganut ya atau yang ikut serta dalam penangkapan mafia tanah yang ada urusan dengan mafia tanah. Ya, jadi BPN ini atau ATR ini harus benar-benar mengecek gitu mafia tanah yang ada di Indonesia ini, dan itu harus dihilangkan semuanya karena merugikan sekali rakyat di Indonesia ini. Karena terlihat jelas rakyat Indonesia ini nggak semuanya sugih, Mas. Jadi masyarakat Indonesia ini ada yang pendapatannya itu sedikit, maka dari itu kita harus kasihan kepada mereka. Dengan cara apa? Mereka biar punya rumah,
kita harus membasmi mafia tanah yang sengaja menjual harga tinggi. Ya seperti itu saja Mas. Jadi seperti itu Mas ya. Saya paham bagaimana mafia tanah itu sangat merugikan sekali bagi negara, apalagi untuk rakyat menengah ke bawah. Oleh karena itu saya ingin mendengar lanjutannya atau mendengar alasan lainnya dari segi sosiologinya. Bagaimana Mas? Mas Mada, menurut Mas Mada dari segi sosiologi. Oke. Jadi Mas Arzu, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda ya. Nah, dari pertanyaan Mas Arzu, krisis lahan di Jakarta itu berdampak besar sekali bagi masyarakat ya, terutama yang menengah ke bawah. Kenaikan harga di tanah membuat banyak orang yang harus pindah ke kawasan pinggiran atau pemukiman yang kumuh dengan harga yang murah. Dikarenakan harga tanah yang melonjak tinggi, akhirnya membuat mereka tidak mampu membayarnya. Hal ini juga memperburuk kesenjangan sosial karena ada yang kaya yang tinggal di pusat kota, sementara yang miskin terpaksa tinggal di daerah yang kumuh dan lebih jauh, seringkali di dalam kondisi yang buruk. Kurang lebih seperti itu Mas Arzu. Jadi semua ini tuh mengarah ke kesenjangan sosial Mas ya. Nah, betul sekali tuh Mas Arzu. Jadi solusi dalam jangka panjangnya itu membutuhkan pendekatan yang tidak hanya fokus kepada pembangunan fisik seperti rumah susun dan yang lain-lain ya, tetapi juga dalam kebijakan sosial yang memastikan aksesnya akan lebih adil terhadap hunian dari masyarakat tersebut dan juga tidak membeda-bedakan antara kasta dari si yang kaya dan si miskin. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Mas. Makasih Mas. Sekarang saya akan lanjut ke segi geografisnya. Saya akan tanya ke ahli dari semua ahli yang ahli dalam bidang ini. Saya langsung tanya ke segi geografi. Maka kenapa sih Mas harga tanah itu melambung tinggi? Atau karena di geografi ini karena tanahnya yang bagus atau karena dekat kota? Kenapa sih Mas? Saya ingin tahu juga Mas, sambil sharing dan belajar. Oke, jadi Jakarta ini itu memiliki keterbatasan lahan yang signifikan karena faktor geografi seperti penurunan tanah dan rawan banjir. Terutama itu di utara kota, hal ini membatasi area yang bisa digunakan untuk pembangunan. Selain itu, tata ruang yang tidak terencana dengan baik juga berkontribusi pada masalah ini. Jadi bukan mana lahan yang ada atau seberapa banyak lahan yang ada ya Mas, tetapi bagaimana lahan itu bisa kita bangun menjadi bangunan yang tidak akan rusak ya Mas ya, atau bangunan itu cukup kokoh. Ya, tepat sekali, karena kita perlu perencanaan data tata ruang lebih baik dan pemanfaatan lahan secara vertikal untuk mengatasi kekurangan lahan yang kaya untuk pembangunan. Itu aja. Seperti itu ya Mas Andi. Terima kasih. Tetapi saya tuh dari tadi memikirkan kembali pertanyaan awal yang ke Mas, untuk Mas Safir dan Mas Arga. Bagaimana kita bisa menghadapi atau menyikapi dengan harga tanah yang begitu tinggi? Bagaimana sebagai orang warga biasa menyikapinya gitu Mas? Apakah kita harus menabung atau kita harus melakukan sesuatu Mas agar kita bisa membeli tanah sesuai waktu yang kita inginkan, seperti itu. Jadi Mas Arzu, untuk menyikapi ya dengan harga tanah yang sangat tinggi, jadi ya kita sebagai rakyat ya kita harus memaklumi hal itu, karena harga tanah tinggi itu sudah pasti terjadi di kota-kota besar dan berkembang atau bahkan maju seperti Jakarta ini. Jadi kita nggak bisa kita ingin Jakarta ini harga tanahnya murah-murah saja, tidak bisa, karena pasti jika ada di situ infrastruktur terbangun terus, maka harga tanah pun pasti akan meningkat. Lalu selanjutnya untuk membeli tanah ya Mas Arzu. Iya. Jadi untuk membeli tanah, menurut saya membeli tanah di Jakarta ini, terutama Jakarta yang sudah berkembang banget seperti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jaksel itu menurut saya sudah impossible. Tapi ya ada opsi lain seperti kalian bisa membeli sebuah properti seperti apartemen ataupun yang ada di perumahan-perumahan
karena kita lihat saja tanah di Jakarta ini udah nggak ada hitungannya, semuanya sudah terbangun pesat semua. Jadi menurut saya bisa membeli di rumahan, apartemen seperti itu gitu. Oke, ada apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya. Cukup lengkap karena yang dijelaskan, jadi saya tidak ada kesempatan buat menjelaskan lagi. Oke, Saya siap. lanjut lagi. Terima kasih dari saya Mas Arsu. Terima kasih Mas atas dari Mas jawab. Menurut saya tadi itu jawabannya sangat bagus. Itu juga menjawab keresahan saya selama ini. Sebenarnya saya tuh ingin beli tanah di Jakarta, tapi karena uang saya masih belum mumpuni karena banyak sekali yang saya butuhkan, dan itu juga menjadi opsi saya Mas. Ya, terima kasih ya Mas. Semoga podcast ini memberikan banyak manfaat dan memberikan banyak feedback untuk kita semua dan para pendengar sekalian. Karena podcast ini menurut saya sangat-sangat membantu, apalagi sarannya dari Mas Safir, sarannya dari Mas Mada, dan sarannya dari Mas Amri selaku dari geografi, ahli sosiologi, ahli ekonomi. Dan kita juga akan selalu update terbaru mengenai apa yang terjadi di Jakarta dan lain-lainnya. Ya, terima kasih atas kehadirannya Mas di studio kami tercinta ini. Terima kasih Mas sudah mengganggu kesibukannya, dan tunggu update terbaru dari kami. Terima kasih. Monggo Mas, terima kasih Mas. Jangan lupa nanti diunjuk makannya Mas. Iya. Ya Mas. Maaf Mas. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi sebagai host, saya sebagai host dan ini sebagai ahli ekonomi dan ahli geografi, ahli sosiologi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.